Oke, baik. Sudah ada Raisya, ada Kaira, lalu ada Afkar, ada Fadil, ada Al-Fatih, ya, ada El, dan juga ada Clarin. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Batuk pilek. Waduh, itu dia. Ini kayaknya lagi musim ya, musim sakit nih kalau ya. Selain Raisya, sehat semua? Sehat. 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 Alhamdulillah, iya. Oke, memang ini lagi musim-musimnya teman-teman untuk penyakit ya. Seperti Raisya tuh ada batuk pilek, ada juga yang lagi musim ini flu Singapura tuh ya, yang menyerang tenggorokan juga. Karena memang kan lagi beralih lagi ya ke musim hujan nih kayaknya. Jadi memang biasa deh ya kalau di musim pancaroba nih banyak penyakit-penyakit yang bertebaran. Jadi stay safe, sehat selalu ya teman-teman ya untuk Raisya. Semangat ya. Semoga cepat sembuh ya Raisya ya. Oke, wih, udah ada Al-Fatih di sini. Hai, gimana Fatih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat. Oke deh. Kemarin Misnya sudah kirimkan untuk jawaban buat Mars yang roket. Teman-teman udah coba belum? Belum. Belum ya. Wah, itu seru banget ternyata teman-teman. Caranya sebenarnya sama ya kayak yang kemarin kita coba di kelas. Cuma ternyata dia itu berhasil kalau dia bolak-balik gitu. Jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sampai semuanya selesai sampai bawah gitu. Nah, itu seru banget. Kemarin Missnya langsung ngerjain, langsung dapet. Ternyata memang dia harus bolak-balik gitu. Nanti teman-teman boleh ya dicoba lagi ya kalau misalnya penasaran tuh sama jawabannya. Oke, baik kalau gitu karena hampir semuanya hadir, tinggal Dinar berarti ya. Kalau gitu Miss izin untuk buka dulu kelasnya. Teman-teman semua, selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual, yang dimana hari ini kita akan mempelajari materi baru lagi, yang dimana materi ini nanti akan bisa merapikan kode kita nih teman-teman. Jadi nanti kita bisa yang biasa disebut dengan clean code gitu ya, kode yang bersih nih gitu. Kita nanti bisa membuat kode kita makin rapih lagi menggunakan yang disebut dengan prosedur. By the way, minggu depan kita sudah pembuatan games nih, teman-teman. Jadi kan memang modul ini adalah tentang games ya. Jadi nanti di minggu depan kita akan memprogram atau belum memprogram sih, kita masih merencanakan untuk pembuatan games kita sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu apakah semuanya sudah masuk ke platform Algonova, teman-teman? Udah ya, aman ya. Iya, Sudah. Kak. Oke, nice. Karena kan nanti kita juga mau kerjakan tugas di sana. Tapi sayangnya, penggemar Botmars hari ini kita nggak ketemu dulu ya sama Botmars. Karena kita ketemunya sama Scratch aja nih hari ini. Gitu. Tetapi nanti di hari ini kita pun akan mengerjakan ya. Kita akan membuat games kita. Bukan games kita sendiri sih. Kalau ini udah di konsep, tapi nanti kita bisa tambahin kodenya. Gitu. Oke deh, kalau gitu sekarang kita mau mulai aja, teman-teman. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur. Missnya lupa. Kira-kira teman-teman semuanya sudah pada makan malam belum nih? Sudah. Ya. Udah. Yang lain udah pada makan malam belum nih? El belum ya? Ada yang udah, ada yang belum. Iya, kalau yang udah tadi makan pakai apa teman-teman dinernya? Ayam. Yummy. Yang lain. Somai. Soma ya, kalau Kaira ya? Ayam. Iya enak banget, Fatih ayam ya. Yang lain. Wih, enak-enak banget. Bisa jadi rekomendasi ini nih, soalnya misalnya juga kadang kalau malam habis ngajar gitu ya, pingin nyari makanan gitu. Jadi rekomendasi nih dari teman-teman tadi ya. Misalnya denger kayak makan selama jadi kepingin nanti pengen beli. Oke deh kalau gitu berarti teman-teman udah semangat ya untuk mempelajari coding hari ini. Yang belum makan malam atau masih lapar, dirasa masih masih lapar gitu ya teman-teman. Boleh ambil cemilan dulu, boleh ambil minum dulu karena di kelas misnya boleh ya untuk nyemil atau minum, asalkan hati-hati jangan kena laptop. Oke, baik kalau gitu sekarang kita masuk ya ke dalam prosedur. Jadi prosedur itu bagaimana ya? Tapi kita mau meninjau dulu. Minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa, teman-teman? Koordinat.
Yes, kita mempelajari tentang perubahan koordinat ya kalau nggak salah teman-teman. Coba sebentar. Iya, mengubah koordinat. Jadi minggu lalu tuh kita sudah mempelajari bagaimana cara untuk mengubah koordinat gitu ya. Misalnya mau merubah ke lebih besar atau lebih kecil. Kemarin itu sudah ada kodenya seperti change X, change Y gitu ya. Kalau ke kiri berarti nanti X-nya itu jadi minus, tapi pakainya change X gitu ya jadi minus. Tetapi kalau ke kanan kita cuman pakai yang positif. Kalau misalnya mau ke bawah kita bisa pakai ubah Y sebesar yang minus juga. Tapi kalau mau ke atas kita tetap pakai bilangan yang positif. Gitu. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang mengubah koordinat. Hari ini di kelas kita mau belajar apa sih Miss Nia? Hari ini di kelas kita akan belajar cara untuk membuat perintah yang bisa kita custom sendiri. Kira-kira teman-teman udah pernah dengar tentang custom? Custom tuh apa ya? Milih karakter. Apa, Raisya? Memilih karakter. Memilih karakter. Iya, jadi kalau itu adalah biasanya Sprite ya, choose Sprite ya Raisya ya. Jadi kalau custom itu biasanya apa? Teman-teman pernah nggak lagi jajan gitu, lalu lagi jajan minuman deh misalnya. Oke, kamu boleh custom nih untuk toppingnya. Kira-kira custom itu apa teman-teman? Memilih sesuatu. Memilih sesuatu, memilih sendiri ya, atau menetapkan sesuatu yang kita inginkan. Itu yang disebut dengan custom ya, teman-teman ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar sebuah contoh dari game labirin. Jadi memang game labirin ini bisa menjadi tema yang dimana nanti teman-teman bisa buat juga di minggu depan ya. Minggu depan kan kita sudah membuat games kita sendiri, mungkin nanti teman-teman bisa membuat juga nih games tentang labirin. Lalu kita juga akan membantu memperbaiki kode yang nanti sudah ada gitu. Jadi nanti di Scratch itu ada kode yang sudah ada, nanti kita coba bantu untuk memperbaiki kode-kode tersebut. Seperti itu. Oke, jadi di dalam prosedur itu nanti kita akan belajar cara membuat perintah custom yang bisa kita buat sendiri gitu ya. Kalau perintah kan misalnya kalau kode di Scratch itu kan kita sudah disediakan misalnya kayak go to X and Y, ada mengubah Y, kayak tadi ya mengubah X. Nah ini di hari ini kalian bisa membuat perintah atau kode kalian sendiri teman-teman. Itu kenapa ada kata custom gitu ya, perintah custom. Yang dimana teman-teman nanti bisa membuat kodenya sendiri dan nanti teman-teman bisa mendefinisikan nih kodenya teman-teman itu untuk apa sih? Untuk pergerakan apa misalnya? Seperti itu. Lalu hari ini juga kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengoptimalkan kode program yang panjang dan juga banyak. Oke, kalau gitu sekarang kita mau coba lanjut aja ke platform Algonova. Jadi teman-teman yang belum masuk sekali lagi bisa masuk dulu dan teman-teman bisa langsung pergi ke nomor 13 yaitu prosedur ya, teman-teman ya. Yuk, silakan teman-teman bisa ke prosedur dulu dan kita bisa pergi ke nomor 1. Silakan ya, teman-teman ya. Oke. Di sini hanya ada 3 soal, tapi di sini kita memang digunakan untuk ini ya teman-teman ya, untuk bisa mempelajari kode prosedur tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita mau coba dulu ya teman-teman untuk mengerjakan soal nomor 1 nih. Berarti Miss-nya coba ini dulu, eh, riset ya. Biar sama tampilannya kayak teman-teman. Oke, kita buka dulu soalnya ya teman-teman ya di sini. Oh, masih loading. Oke. Nah, kita mau coba bagaimana cara untuk bot Mars bisa melompat. Kita coba klik bendera hijau dan di sini ada kata-kata kita harus tekan tombol spasi, teman-teman. Lihatlah bot Mars melompat 2 kali buat proyek yang sama. Oh iya, kalau kita klik spasi 1 kali, bot Mars akan melompat 2 kali. Seperti itu. Oke, kalau gitu coba kita mau lihat dulu di sini buat sebuah perintah yang nama perintahnya itu adalah lompat. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini Miss-nya mau kenalkan tentang kode yang teman-teman bisa custom sendiri yang tadi Miss-nya sudah jelaskan. Dia itu ada di kategori kode namanya balok saya, teman-teman. Warnanya pink. Kenapa namanya balok saya? Karena nanti kita bisa membuat balok kita di sini nih. Kita coba buat ya. Teman-teman bisa klik nih di bagian balok, buat sebuah balok. Nanti teman-teman bisa bikin nama dari baloknya teman-teman. Atau kodenya teman-teman yaitu melompat berarti ya teman-teman.
lalu di oke. Oke, nah jadi nanti balok ini atau kode ini adalah kode yang memang teman-teman sudah bisa buat sendiri. Tetapi untuk yang tadi Miss Nia katakan, balok ini dia belum memiliki arti sama sekali. Yang artinya di sini kalau nanti teman-teman sudah membuat baloknya teman-teman masing-masing, teman-teman harus mengartikannya. Maksud dari kode ini apa nih? Ini kegunaan kodenya untuk apa? Seperti itu. Makanya di sini saat teman-teman buat langsung otomatis muncul ada kode ini nih teman-teman. Yang namanya artikan kita wajib untuk mengartikan apa maksud dari kode kita. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau bikin ya untuk supaya dia bisa melompat. Berarti untuk bisa dia melompat, kita bisa ikutin aja soalnya teman-teman. Pakai kode ulangi. Yang pertama adalah lompatnya itu ke atas. Ke atas berarti kita pakai ubah koordinat yang kemarin ya, teman-teman. Kalau ke atas itu berarti yang positif atau negatif nih di sumbu Y kemarin? Positif. Positif. Berarti ubah Y-nya ini bilangannya positif ya, teman-teman. Nice job, teman-teman masih ingat. Berarti di sini kita pakai ubah Y sebesar, tapi nggak usah ditambahin negatifnya. Betul ya. Lalu ini untuk ke atasnya. Untuk ke bawah kita juga harus tambahin ulanginya nih, teman-teman. Tapi kalau ke bawah berarti kebalikannya yang tadinya positif ini jadi negatif. Gitu. Ubah Y. Halo, selamat malam. Apakah yang baru hadir di sini Dinar? Betulkah? Halo. Iya, teman-teman. Jadi, hari ini yang seperti Missnya katakan ya, nanti kita punya teman baru. Jadi, nanti kita izin untuk Dinar memperkenalkan diri ya. Tapi kayaknya tadi ke live lagi. Jadi, nanti kalau Dinar udah di sini, kita coba kenalan ya sama Dinar. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah kode untuk artikan melompat ya. Kalau kita coba dulu, teman-teman, kita klik manual dulu aja. Klik yang artikan melompat. Nah, dia sudah melompat. Tuh. Tapi bagaimana Miss masa kita mau coba mainkannya ini kita harus klik manual gitu ya untuk kode buatan kita sendiri. Nah, itu kenapa di sini kita bisa menyambungkannya nih teman-teman. Kita bisa menyambungkannya. Kalau tadi itu di soal kita harus membuat dia bisa melompat itu kalau kita klik spasi. Berarti nanti teman-teman bisa pakai kode event ketika tombol spasi ditekan. Lalu kita wajib untuk menambahkan ini nih teman-teman, antara perulangan atau misalnya teman-teman mau pakai logika yang lainnya, kondisi yang lainnya. Kalau di sini kan kita mau bikin, kalau kita klik spasi, maka dia akan melompatnya 2 kali ya. Maka dari itu nanti kita akan tambahin kode ulangi, dan ulanginya kita ubah menjadi 2 kali. Tinggal kita masukkan kode yang telah kita buat tadi nih. Yang telah kita define tadi ya, yang kita baru buat namanya melompat. Taruh di dalamnya. Gitu. Jadi sebelum dia aktif menjadi kode yang bisa berfungsi, kita harus mengartikannya dulu, teman-teman. Kita harus mendefinisikan dulu bagaimana nih kodenya. Kodenya buat apa sih? Gitu. Baru nanti kita bisa pakai di dalam kode kita nih, kode lanjutannya. Gitu. Dah, coba teman-teman mainkan. Teman-teman klik spasi 2 kali. Nah, udah 2 kali lompat ya buat Marsnya. Sekarang teman-teman boleh cek. Nah, udah berhasil ya. Silakan teman-teman boleh disimpan. Oke. Jadi syaratnya dalam prosedur itu kita bisa membuat kode kita sendiri asalkan kita harus mengartikannya dengan benar. Baru nanti kode tersebut bisa berfungsi. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang Missnya bilang kenapa nanti kode kita bisa clean nih. Karena nanti kita bisa definisikan dan nanti setelah itu kita tinggal tambahin aja di dalamnya taruh-taruh aja kode-kode yang kita telah definisikan. Jadinya rapih kode kita nanti. Gitu ya. Oke, sudah aman semua. Nomor 1 sudah berhasil semua teman-teman. Aman ya. Oke, nice. Kalau gitu sekarang teman-teman bisa pergi ke nomor 2. Lupa-lupa. Jangan lupa disimpan teman-teman. Karena kemarin Missnya masih lihat ya. Masih banyak yang belum disimpan. Ayo, disimpan dulu sayang soalnya kodenya ya. Takutnya nanti teman-teman mau coba latihan di rumah. Mau lihat referensi. Kodenya nggak kesimpan. Sayang banget ya. Jadi jangan lupa untuk disimpan.
Oke, kalau gitu, Missnya mau kasih waktu dong, teman-teman boleh kerjakan dulu nomor 2 sampai nomor 3 ya. Karena nomor 2 sampai nomor 3 itu nanti teman-teman bisa lihat dulu aja untuk kodenya. Nanti teman-teman bisa ikuti soalnya, baru nanti teman-teman dicoba-coba dulu. Missnya kasih waktu untuk 5 menit dulu aja, nanti di 19.20 kita bahas soalnya ya. Yuk, silakan teman-teman boleh dikerjain dulu. Karena kalau Scratch ini cuman tiga ya soalnya. Kenapa cuman sedikit miss untuk hari ini? Karena kan nanti kita mau bikin games labirin nih hari ini. Gitu. Hari ini kita mau bikin games labirin teman-teman. Jadi nanti kita text time-nya banyaknya tuh di sana. Seperti itu. Makanya untuk Scratch-nya cuman 3 soal aja. Seperti itu ya. Oke, boleh. Kalau gitu Miss-nya mau dong sambil lihat dulu untuk layarnya Fatih. Lalu Afkar di sebelah kiri dulu ya, dari sebelah kiri layarnya Miss-nya nih. Yuk, silakan Fatih dan Afkar boleh sambil di share screen, sambil dikerjakan boleh. Silakan. Kali ini tentang salto ya. Oke, Fatih lagi coba-coba boleh, silakan. Mm-mm. Wah, oke, nice, nice. Nggak Oke, bisa sih. di sini kayaknya gini Fatih, kita cek dulu kalau misalnya melakukan salto ini nggak usah pakai ulangi. Jadi pakai definisikan tapi melakukan saltonya 2 kali. Karena memang di sini buat teman-teman melihat perbedaannya kalau nggak pakai repeat. Gitu. Dicoba dulu ya. Berhasilkah? Oke, benar berhasil ya. Berarti memang seperti itu caranya. Hmm. Halo, selamat malam. Yang bernama Asyad, apakah Dinar di sini? Betulkah? Oh, Diandra, iya, Diandra ya. Diandra boleh dinyalakan kamera? Oke, good. Kalau gitu teman-teman, ini dia ya teman baru kita. Selamat datang untuk Diandra, karena Diandra di sini adalah siswa kiriman dari kelas lainnya, Diandra ya sebelumnya ya. Ya, selamat datang ya untuk Diandra. Jadi nanti Diandra sudah masuk ke dalam tim kita nih, teman-teman. Jadi Diandra ini tim baru kamu ya. Dan perkenalkan nama Miss adalah Miss Dania Jatniko yang akan menjadi tutornya Diandra untuk seterusnya ya. Biasa dipanggil Miss Nia. Jadi nanti Diandra kalau ingin bertanya atau ada kendala, Diandra bisa panggil Miss dengan panggilan Miss Nia aja ya. Oke, Diandra? Oke, kalau nama panggilannya sudah benar, Diandra? Ada nama panggilan spesifik atau khusus mungkin kalau dari Diandra? Iya, boleh, silakan. Oke, silakan. Seperti itu ya, teman-teman dikenalkan ada Diandra. Salam kenal juga ya untuk Diandra ya. Boleh sambil diketik kalau mau ditulis ya. Oke, kalau Afkar, di sini hampir benar nih Afkar. Oh, audionya rusak. Oh no. Iya, oke, boleh deh. Kalau gitu nanti kalau mau bertanya atau nanti kamu mau bilang sesuatu di chat ya. Terima kasih Diandra. Miss, Iya, Pati? ini yang nomor 3, yang ini harus kebalikannya. Benar, iya. Flip depan bagaimana, flip belakang bagaimana. Gitu. Sebenarnya kamu duplikat bisa nih kodenya. Tinggal diubah kalau ke belakang berarti X-nya dijadiin minus ya. Karena kan dia ke kiri tuh. Kalau depan Kalau itu ke kanan. putarnya diubah juga. Kalau putarnya, ya kamu coba dulu ya. Kalau kalau diubah kira-kira bisa nggak? Silakan. Nah, nanti kamu coba perkirakan kira-kira enaknya gimana nih diputar apa enggak. Bagusnya apakah diputar atau tidak. Gitu ya, Fatih. Oke, terima kasih Fatih dan Afkar. Afkar kayaknya sebentar lagi berhasil tuh, Afkar. Tapi yang ini nih, yang spasi, kamu ini dihapus aja. Karena kan kamu sudah mendefinisikan kode yang namanya adalah melakukan salto ya. Nah, itu dari ulangi, kamu hapus. Jadi langsung pakai kode yang telah kamu definisikan, Afkar. Yaitu melakukan salto 2 kali. Nah, ini dibuang aja. Dari ulangi. Dari ulangi kita pulangin dulu aja ke rumahnya, Afkar. Dari ulangi, kita pulangin aja ke rumahnya, ya. Atau taruh bawah dulu, ya buang aja nggak apa-apa. Nanti Afkar langsung pakai ini, melakukan salto, sorry.
melakukan salto. Ini 2 kali. Karena kan kamu udah tambahin tadi kodenya. Satu lagi. Nah, coba Afkar mainkan. Kira-kira udah berhasil belum? Kita cek ya. Oke, dah coba Missnya lihat dulu. Oke, udah berhasil ya. Oke, nice. Sekarang Missnya mau mengecek untuk yang lainnya. Terima kasih untuk Fatih dan juga Afkar karena sudah menyelesaikan nomor 2. Sekarang Missnya cek dulu untuk selanjutnya ada Fadil dan juga L. Yuk, Fadil sama L boleh sambil share screen ya. Oke, untuk Diandra, karena Diandra baru hadir, Diandra bisa langsung masuk ke platform Algonova, lalu Diandra bisa langsung kerjakan yang bagian prosedur nomor 1 ya. Nanti misalnya sambil bantu jelaskan, oke? Nah, sekarang kita lihat untuk Fadil. Oke, kalau Fadil udah sampai sini ya melakukan salto. Kalau melakukan salto berarti bagaimana? Coba, eh, Fadil buka-buka soalnya nih. Nah, tuh coba. Berarti kamu tambahin ya. Untuk melakukan salto, taruhnya di sini nanti. Mm-mm. Kalau ini udah bener. Kalau ini jangan diubah nih, Fadil. Yang tadi kita taruh sini dulu aja. Taruh di satuin yang dari ulangi. Yang dari ulangi satuin lagi. Kalau itu memang sudah di setup ya. Nah, sekarang kamu tarik lagi ke penampakan robotnya. Ya, jadi itu kayak penempatan awal. Jadi memang sudah disediakan. Sekarang kamu tambahin kode yang baru, Fadil. Kode yang barunya seperti ini. Kamu bisa ikutin dulu ya, sesuai sama soalnya aja. Silakan. Melakukan salto. Ya, coba silakan. Oke, oke. Itu kayaknya melakukan saltonya ada dua, dua lagi deh. Ada 2 tower deh, Fadil. Coba Fadil buka deh buat prosedurnya. Tapi di sini coba diperbesar gambarnya. Nah, yang satu minus, yang satu positif. Kalau tadi, kalau kamu klik spasi, berarti dia melakukan saltonya 2 kali. Tinggal kamu tambahkan kode yang tadi sudah dibuat. Melakukan salto, melakukan salto. Satu lagi melakukan saltonya. Nah, coba dimainkan ya. Kayaknya udah berhasil nih, Fadil. Mm-mm. Oke, diklik spasinya. Oke, nice. Boleh dicek ya. Kayaknya udah berhasil nih, Fadil. Masih belum? Buat prosedur. Oh, ini nih, Fadil. Kamu kebalik. Derajatnya itu harusnya yang clockwise ya, ke arah kanan. Nah, iya, kamu perbaiki dulu, oke? Hebat, teman-teman Missnya lihat sudah bisa membaca soalnya ya. Berarti nanti teman-teman tinggal lebih kepada hati-hati aja dalam menambahkan kodenya. Takutnya nanti ada yang tertukar. Gitu ya. Yeay, berhasil. Good. Nice job, Fadil. Fadil lanjut nomor 3 ya. Terima kasih, Miss izin stop share screen. Untuk L, oke, L udah benar. Coba untuk spasinya. Nah, ini sebenarnya benar-benar nih L. Pakai ulangi 2 kali, tapi karena di sini kita ingin disuruh mengenalkan kalau nggak pakai repeat gimana, berarti kamu pakai kode melakukan saltonya 2 kali aja. Nggak usah pakai kode ulangi jadinya. Ulanginya dibuang ya, L ya. Tinggal kamu taruh di bawah ketika tombol spasi ditekan. Yes, benar kayak gitu. Baru tambahin. Oke. Nah, coba kamu mainkan kayaknya udah berhasil. Iya. Oke, boleh dicek ya, El. Nice job. Ada yang kurang? Apa yang salah nih yang di bawah coba? Udah deh, udah berhasil. Oke, hebat, El. Boleh lanjutkan, dicoba dulu nomor 3 ya. Terima kasih, El. Missnya sekarang mau cek juga untuk punya Raisya dan juga Clarin. Sama Kaira ya. Yuk, boleh. Raisya, Clarin, dan juga Kaira. Boleh sambil share screen, silakan. Atau sekalian sama Diandra boleh deh, ya. Berarti Kaira, Clarin, Raisya, dan Diandra boleh sambil share screen. Jadi nanti Missnya bisa langsung cek aja. Gitu, oke. Wow, Kaira udah nomor 3. Oke, hebat. Nah, coba dikerjain dulu ya, Kaira ya. Kalau Raisya?
Di sini melakukan saltonya udah benar. Tinggal kamu tambahkan kode yang tadi kamu udah buat nih. Saat ketika kamu klik tombol spasi. Berarti ke My Block, Raisya ke kode blok saya. Nah, tinggal tambahkan melakukan saltonya 2 kali. Sebenarnya bisa tadi pakai repeat ya. Tapi di sini memang biar kita ada variasi Miss, gitu. Mm-mm, Kira? nggak bisa bedain flip. Nggak, ini maksudnya mulailah, maksudnya apa, Miss? Oh, mulailah itu yang ini nih. Nah, di sini kayaknya ada kodenya. Prosedur mulai berarti pakai yang mana? Nah, nah ini kamu ikutin dulu ya. Silakan Kaira. Boleh lanjutin dulu. Oke, kalau Raisa boleh dicek. Kira-kira udah berhasil belum? Oke. Nah, di sini kayaknya masih ada yang kurang nih Raisa untuk kodenya. Kamu bisa tambahin lagi kodenya yang ada di soal ya. Coba kamu buka soalnya, Raisa. Oke, di scroll ke bawah. Nah, yang ini, buat prosedur salto. Oke, dibuka lagi. Coba Misnya lihat. Untuk melakukan salto Y sebesar 5, Y sebesar -5. Oh iya, kayaknya udah benar. Coba sekarang Raisa ditutup dulu. Salto 2 kali iya. Kalau dicek udah berhasil belum Raisa? Let's see. Udah benar. Oke, nice. Kalau gitu lanjutin ya Raisa nomor 3. Good job. Oke. Kalau Diandra? Diandra nomor 1. Oke, Missnya sambil jelaskan ya untuk Diandra. Jadi kalau prosedur ini adalah kita bisa customize atau membuat kode kita sendiri. Benar ya, menggunakan buat sebuah balok. Nah, ini kita bisa membuat kode kita sendiri asalkan kita harus mengartikan kode kita ini maksudnya apa gitu. Makanya di sini ada yang namanya artikan. Sekarang Diandra buka dulu soalnya. Diandra buka soalnya. Kalau sudah, Diandra buka yang ini, yang lompat. Nah, ini kamu bisa tambahkan. Yang pertama, tambahin ulangi yang pertama nih. Disatuin, Diandra. Lalu yang pertama untuk lompat dulu. Lompat berarti yang positif Y-nya. Oke. Taruh di dalamnya. Ya, tambahin lagi ulanginya. Sebelum ditambahkan itu. Jadi untuk ulanginya beda-beda. Iya, betul. Ke control. Iya, benar. Ulangi. Lalu tambahkan yang tadi. Oke. Sekarang lompat 2 kali ketika tombol spasi ditekan. Berarti Diandra bisa pergi ke kejadian, bisa pakai yang ketika tombol spasi ditekan. Oke, kita pakai ulangi nih, karena dia 2 kali lompatnya ya. Diubah ulanginya jadi 2, Diandra. Setelah itu kita ke balok saya. Kita sudah berfungsi nih kode yang tadi kita buat. Iya, taruh di dalamnya. Oke, dah Diandra mainkan kayaknya udah berhasil ya. Silakan Diandra. Oke, nice. Lanjut, Diandra coba kerjakan nomor 2 dulu ya. Eh, untuk clearin mana nih? Clearin layarnya, Missnya belum cek. Yuk, silakan clearin ya. Boleh di-share screen? Bentar, Miss, lagi nge-lag. Oh, iya, oke, boleh silakan clearin. Nanti kalau udah bisa infokan Miss ya. Oke deh. Coba. Kalau Diandra ini coba dibuka lagi soalnya ya. Kalau salto gimana? Nah, itu kamu ikutin aja kodenya. Silakan ya. Oh, ini dia punya Clarin. Kalau Clarin nomor berapa nih? Coba Missnya lihat. Oke. Wow, oke. Clarin nomor 2 ya. Oke, untuk melakukan salto kayaknya Clarin kurang 1 kode nih. Clarin buka dulu soalnya. Ya. Lalu dibuka yang salto. Nah, ini dibuka lagi. Coba. Ya, diperbesar. Oke, nah ini kurang yang ini ya. Sebenarnya perbedaannya adalah yang bawah itu pakai minus, Clarin. Berarti kalau mau diduplikat juga boleh atau mau tambahin boleh, silakan. Miss, Iya, ini yang flip belakang, ini ditambahin minus yang atas sini. kalau flip belakang berarti yang minus itu hanya di X-nya. I- X-nya yang minus. Gitu, karena kan dia ke kiri. Oke, Kaira? Kalau yang bawahnya juga nggak? Iya, karena yang bawahnya kan nanti kita ke ini ya, ke kiri juga. Gitu. Berarti yang
nggak ada minusnya, cuma nomor 3 yang Y ini. Sebentar, putarnya 18 derajat, lalu ubah X-nya adalah -10. Oke, jadi gini, ya kalau untuk flip belakang itu kita pakai minus juga deh. Sorry, ini pakai minus juga ya, yang putar ini ya. Yang putar ini kita pakai minus, kecuali yang tiganya. Tiganya itu yang atas nggak boleh pakai minus nih, karena kan nanti dia ke atas. Jadi kalau flip itu kayak gini teman-teman. Dari atas ke bawah, lalu habis itu dia ke atas lagi, ke bawah lagi, gitu. Itu yang disebut dengan flip. Seperti itu ya. Oke, boleh dicoba. Miss cek untuk clearin dulu, Miss bantu clearin dulu ya. Nah, melakukan saltonya di sini, kayaknya yang belum di sini nih. Tambahin kalau kita spasi, clearin berarti ke event, clearin ke event dulu. Lalu pakai kode ketika tombol spasi ditekan. Ya, betul. Lalu kita pakai kode melakukan salto 2 kali. Kode melakukan salto 2 kali. Yang ini nih, melakukan salto 2 kali. Karena kan kita udah definisikan ya. Ah iya, sebenarnya bisa pakai ulangi clearin. Tapi untuk yang nomor 2 ini, sementara jangan pakai ulangi dulu ya. Karena sepertinya soal maunya kita nggak pakai ulangi nih kalau yang nomor 2. Sebenarnya bisa kayak tadi nomor 1 ya, malah lebih seru, lebih bagus ya. Oke, boleh dimainkan ya. Clearin kayaknya udah berhasil. Nah, kamu klik spasinya deh. Oke, nice. Kalau sudah boleh dicek ya. Oke. Adakah yang salah? Coba. Oh, yang saltonya. Coba kita lihat. Melakukan salto. Oke. Ulangi 20 kali. Ulangi 20 kali. X. Oh, ini X nih, clearin. Harusnya Y ya. Nah, yang ini harusnya Y. Benar. Karena kan nanti dia lompatnya ke atas, ke bawah. Kalau X itu ke kiri kanan. Gitu ya. Diubah jadi Y. Miss, Iya. aku udah yang nomor 3, Mm-mm. terus udah sama. Tapi yang jungkir balik belakangnya sama kayak yang jungkir balik depan. Iya. Tapi Tapi, udah ada yang dirubah-rubah. tapi udah Tapi berhasil? masih belum bisa. Belum berhasil ya? Oke, ya kalau gitu nanti kita bahas aja deh yang nomor 3. Kayaknya teman-teman masih bingung ya nomor 3 ya. Oke, Miss, oke, iya Fatih. aku udah selesai semuanya. Widih, mantap, keren. Nah, coba mungkin sebagai variasi ya dalam dalam kelas kita nih, seperti kemarin lagi yang sudah selesai, boleh kayak seperti presentasi ya. Coba deh, Fatih, kalau boleh kamu volunteer ya, coba bisa ceritakan ke teman-teman gimana kamu bisa berhasil nih untuk nomor 3. Yuk, silakan Fatih. Sambil share screen ya. Nah, seperti yang Missnya bilang kemarin tuh, biasanya kalau diajarkan oleh teman sebaya lebih paham ya teman-teman ya. Ya, coba. Miss, Mm-mm. Miss, Iya, Kaira? kalau aku ngerjain yang bonus dulu baru ngeliat Fatih gimana? Kenapa, Kaira? Kalau aku nggak ngeliat layar Fatih, terus aku ngerjain yang bonus gimana? Oh, boleh. Kamu udah nomor 3 ya? Oke, boleh. Silakan ya, Kaira. Oke, yuk, Fatih boleh sharing gimana nih kamu bisa menyelesaikan nomor 3. Karena teman-teman masih banyak yang kewalahan nih nomor 3. Coba, semangat Fatih. Kita dengerin Fatih ya, teman-teman ya. Silakan. Jadi, Jadi kalau mau kan flip depannya tadi udah ada tuh. Nah, nanti tinggal di copy aja tuh. Nah, i- kalau udah di copy, nanti tinggal ubah-ubah aja dikit. Kayak dibalik gitu kodenya. Nah, terus eh, bikin eh kan terus bisa kalau dipencet spasi nanti kan disuruh kayak flip ya, flip gitu. Nanti bikin spasi, ketika tombol spasi ditekan terus tambahin flip depan.
lalu tam- eh, tinggal tambahkan flip belakang. Setelah Nah, itu kan mm-mm, disuruh menekan angka satu dan angka 2. betul. Tinggal tambahkan kode eh, ketika tombol satu ditekan, flip depan. Nah, lalu ketika tombol 2 ditekan, tinggal tambahkan balok flip flip belakang. Belakang. Oke, ye. Ya, Nice job, Pati. Betul Miss, aku banget masih sama, penjelas Miss. penjelasannya Tapi ya. masih belum bisa. Nanti Missnya cek. Nah, jadi betul penjelasannya itu seperti Fatih ya, teman-teman, yang artinya di nomor 3 ini kita bisa menggunakan kode balok saya ini kapanpun yang kita mau. Jadi dia seperti reusable ya, teman-teman. Kita bisa gunakan kapanpun yang kita mau, asalkan dengan syarat yang tadi, kodenya harus sudah diartikan dulu. Seperti itu. Kalau makanya teman-teman lihat di sini nih punya Fatih ya teman-teman. Padahal di spasi aja kita sudah menambahkan kode balok saya tadi yaitu flip depan sama flip belakang. Tetapi untuk satu-satu misalnya kita mau satu-satu aja flip depan sendiri, flip belakang sendiri. Ini kita juga bisa nih menggunakan event yang lain. Yang artinya memang untuk balok saya ini kita bisa gunakan kapan saja kalau kita butuh. Gitu ya. Nice job, terima kasih ya Fatih ya untuk volunteer kamu hari ini ya. Nice job, hebat untuk Fatih. Kalau gitu Fatih mau istirahat dulu boleh ya? Atau mau coba lihat-lihat tuh nomor 2 boleh banget. Karena nomor 2 itu kita mau bikin games kita sendiri. Kita ya. Oke, misalnya mau cek untuk Afkar dulu. Silakan boleh di-share screen. Untuk teman-teman yang masih nomor 3 yuk coba diselesain dulu ya. Coba misalnya cek dulu. Oke, nah kita lihat berarti flip belakangnya itu X-nya yang pertama ini kayaknya harus ini X atau Y sebentar. Oh, udah benar X. Nah, di sini minus minus ya. Minus sama minus udah benar 18 sama 18. Oke. Nah, ini kayaknya putarnya juga harus pakai negatif deh. Coba kita pakai negatif bisa nggak? Kita coba-coba dulu ya. Yang bawah juga pakai negatif. Mm-mm. Oke, dah. Kalau sudah, kita coba cek dulu. Kalau spasi udah flip depan ya. Flip depan, flip belakang. Lalu kalau dua itu udah flip belakang. Oke, flip satu itu udah flip depan. Oke, dah coba. Afkar coba dulu dan dicek apakah udah berhasil atau belum. Mm-mm. Nah, coba dicek berhasil nggak kira-kira? Mm-mm. Oh, masih belum ya? Jungkir belakang. Wah, jungkir belakang yang masih kurang tepat. Coba Misnya lihat. Putar. Oh, ini sebenarnya bisa kayak gini juga. Jadi ada dua opsi ya. Kalau misalnya putar, coba Afkar ke gerakan lagi. Afkar ke gerakan lagi. Lalu pakai kode yang sama aja. Pakai yang seperti ini. Tapi kita pakaiin minus 18 gitu ya. Itu juga kita cek dulu. Hati-hati. Mm-mm. Ini kita mencari solusi ya. Oke, diubah jadi minus 18. Mm-mm. Minus 18. Oke, tambahin lagi yang ini juga ya. Minus 18. Ini minus 18 juga. Pakai yang kanan. Nggak apa-apa. Yang clockwise berarti ya kalau derajat tuh ya. Nah, itu taruh di atas. Minus 18. Dan yang ini nggak usah pakai minus nih. Yang atas. Karena kan dia ke atas tuh. Y-nya 3 karena dia kan ke atas dulu. Baru yang di bawah itu ke bawah. Nah, yang ini nggak usah pakai minus. Jadi 3 aja. Kayak yang ini juga sama ya. Itu minusnya jadi 3 aja. Oke, dah kalau sudah kamu mainkan. Kira-kira udah berhasil belum? Coba ya. Dah coba. Oke.
Udah flip belakang ya. Coba disimpan dan dicek udah berhasil belum. Oke, finally berhasil. Oke, boleh dilanjutin ya teman-teman. Oke, teman-teman karena sudah pukul Miss, 19.40, iya, Raisya? belum bisa, Miss. Belum bisa, boleh sambil share screen. Yang belum bisa, boleh share screen ya teman-teman ya. Missnya cek ya. Silakan teman-teman. Nah, missnya cek di sini. Oke, nah kalau punya Raisya, di sini masih negatif nih Y-nya yang atas. Jadi yang atas itu Y-nya harus positif teman-teman. Karena kan kalau salto tuh ke atas ke bawah gitu ya. Maka itu dia positif gitu. Kalau ini udah benar negatif karena kan ke bawahnya itu negatif. Dah coba kamu mainkan. Ah, sama ini nih, Raisa. Kalau dua itu dia cuman flip belakang. Nggak boleh sama flip depan. Kalau satu baru flip depan aja. Ini juga nih. Kalau spasi udah benar, sorry. Spasi udah benar berarti yang satu. Yang satu itu flip depan. Oke, yuk dicoba. Oke, nice. Kalau sudah boleh dicek ya. Kira-kira udah berhasil belum? Mantap, udah bisa flip tuh ya. Oke, nice job. Boleh disimpan ya. Ada lagi yang belum? Nomor 3, teman-teman? Adakah lagi yang belum? Sudah semua nomor 3? Aman ya? Oke, kalau gitu sekarang kita mau coba untuk bisa membuat games labirin yang ada di nomor 2. Jadi untuk games labirin yang di nomor 2 ini sebenarnya sudah ada template-nya ya, teman-teman. Sudah ada apa namanya? Untuk petanya gitu ya. Nah, ini adalah bahan referensi untuk teman-teman mau bikin di minggu depan gitu. Minggu depan itu kita bisa juga membuat games kita sendiri yang kurang lebih sama seperti labirin gitu ya. Kayak misalnya izin share screen dulu. Yang teman-teman belum selesai tadi nomor 3 misalnya udah screenshot kodenya. Teman-teman bisa langsung lihat aja kodenya di sana ya. Untuk yang belum, yang sudah berarti langsung ke nomor 2 ya teman-teman. Oke, jangan lupa disimpan. Kalau sudah, sekarang kita mau coba untuk yang nomor 2. Oke, Diandra. Untuk nomor 2 di sini namanya adalah Scratch Labyrinth. Kalau teman-teman lihat, di sini sudah ada untuk arena bermainnya gitu ya. Arena bermain dan juga karakter-karakternya, sprite-sprite-nya. Ada obstacle juga, ini obstacle ya rintangannya. Dan juga ada tujuannya. Tujuannya adalah kristal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mainkan akan seperti ini. Kita coba dulu mainkan ya. Kalau misalnya anjing mengenai labirinnya, maka anjing akan berada di posisi awal lagi. Lalu, jika anjing mengenai obstacle atau rintangannya, dia juga akan berada ke posisi awal lagi. Tetapi, kalau anjing mengenai targetnya, maka nanti kita akan pergi ke level berikutnya. Tapi level berikutnya ini nggak harus hari ini ya teman-teman, karena kan minggu depan kita juga mau bikin game seperti ini juga, tapi buatan teman-teman sendiri. Nanti teman-teman yang konsepkan, teman-teman yang membuat gitu ya teman-teman ya. Nah ini adalah yang akan kita buat sebagai bahan latihan sebelum kita akan membuat punya kita sendiri di minggu depan. Seperti itu. Oke, nah sekarang Miss Nia mau kasih unjuk dulu untuk kode-kode yang akan kita pakai. Kode-kode yang akan kita pakai tentu saja nanti teman-teman bisa pakai kode prosedur yang hari ini telah kita pelajari. Yang pertama ada prosedur untuk mengontrol karakter. Ayo, ada yang masih ingat nih prosedur untuk mengontrol karakter. Jadi nanti si sprite atau dotnya ini dia bisa untuk pergi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah kalau kita melibatkan keyboard kita. Kita itu bebas mau pakai WASD, mau pakai panah atas bawah kiri kanan, itu boleh banget. Pertama itu control player ya, untuk define-nya nih teman-teman, untuk artikan kode prosedur kita sendiri. Lalu ada kode prosedur yang namanya touching obstacle, menyentuh rintangan. Rintangannya coba misalnya mau tanya sama teman-teman. Berarti kalau di games ini rintangannya ada berapa sih sebenarnya teman-teman? Hmm, Dua. dua. Dua, apa aja tuh berarti? Rintangan. Dinding sama Garis sama Sama? petir. petir. Betul banget. Di sini berarti rintangannya adalah garis dan petir. Maka dari itu touching obstacle-nya ini dia kita buat
jadi satu balok yang kita buat sendiri, yaitu namanya touching obstacle. Nanti logikanya gimana tuh untuk touching obstacle? Logikanya bagaimana untuk mengatur karakter supaya dia bisa berjalan. Sedangkan kalau kristal berarti nanti teman-teman tambahin aja langsung kodenya di dot nih. Kalau kristal kan tujuannya nih. Kalau tujuannya berarti nanti teman-teman bisa tambahin lagi balok saya. Misalnya nanti di sini kita bisa bikin balok yaitu tentang pergantian level gitu ya. Jadi berarti di sini kode define-nya atau milik kita sendiri yang kita buat sendiri ada tiga. Misalnya ulang ya sebelum teman-teman coba ya. Ada control player, ada pergantian level, ada touching obstacle. Control player untuk mengatur karakternya supaya bisa mengikuti keyboard kita. Pergantian level kalau kita sudah menyentuh menyentuh tujuan kita. Lalu kalau touching obstacle, kalau dia sudah menyentuh rintangannya, yaitu garis yang ada di labirin dan juga petirnya. Yuk teman-teman coba pikirkan, kira-kira logikanya bagaimana? Ya, nah kalau untuk obstacle, misalnya mau kasih unjuk aja kodenya. Jadi kalau obstacle itu untuk garis ya, terlebih untuk garis. Misalnya mau umpetin dulu yang ini. Misalnya mau cek ya teman-teman udah bisa atau belum. Nih, kalau garis, dia itu bisa menggunakan sensor teman-teman. Sensornya itu nama kodenya adalah menyentuh warna. Jadi kita akan melibatkan warna di sini. Warnanya itu gimana, Miss? Biar sama persis. Missnya kasih unjuk. Teman-teman klik dulu warnanya. Lalu di sini ada seperti sepuit ya. Sepuit itu yang dimana kita bisa ambil warnanya, serap warna yang kita inginkan. Teman-teman klik sepuitnya dan arahkan ke warna labirinnya teman-teman. Harus sama warnanya teman-teman. Kalau enggak nanti enggak akan bisa berhasil kodenya. Nah, itu ya teman-teman ya. Maka dari itu nanti logikanya seperti ini. Jika anjing menyentuh labirin yang warnanya tadi teman-teman sudah ambil, maka nanti anjing akan pergi ke posisi awal. Posisi awalnya itu berapa? Sesuai dengan koordinat yang teman-teman tetapkan di penempatan awal. Makanya di sini ada penempatan awal dulu, teman-teman. Oke, oh di penempatan awal koordinatku adalah X-nya minus 161, Y-nya minus 119. Berarti nanti kalau menyentuh labirin dia akan pergi ke sana lagi. Gitu. Itu juga kalau dia menyentuh lightning ya atau si petirnya itu. Seperti itu ya untuk obstacle. Yuk, silakan teman-teman boleh dicoba dulu ya untuk mengerjakan games ini karena minggu depan teman-teman harus membuat proyeknya sendiri nih. Sama seperti ini, tapi kalau mau lebih bagus lagi boleh. Untuk mengatur karakter, coba misalnya kasih unjuk sedikit aja ya. Jadi untuk control player itu seperti ini teman-teman. Pakai logikanya, selalu kalau logika itu pakai kondisi ya. If then, jika maka gitu. Berarti kalau untuk kontrol karakter, jika tombol panah atas ditekan, maka akan diubah nih, pakai kode yang kemarin. Ubah Y sebesar 5. Kalau ke bawah, kalau ke bawah berarti minus 5. Ini salah nih, teman-teman. Kalau ke kanan berarti plus juga X, tapi X ya. Jangan kebalik, teman-teman. Kalau atas itu pakai Y, kalau ke bawah itu juga pakai Y, tapi pakai negatif. Sedangkan kalau kiri kanan itu pakai X, teman-teman. X-nya ke kanan berarti positif, X ke kiri berarti negatif. Gitu ya. Yuk, silakan teman-teman coba mulai dikerjakan dulu. Miss Nia beri waktu hingga pukul, masih lama waktunya. Hingga pukul 8:15 ya, teman-teman ya. Boleh teman-teman kerjain dulu. Nanti yang ada pertanyaan boleh banget langsung infokan Miss Dania ya.
Semangat teman-teman. Nah, ini berarti pergantian level gimana nih logikanya? Dan pasti dia selalu ada di selamanya ya. Kenapa dia di dalam selamanya, Miss, blok kita? Karena kita kan mau main games ini nggak satu atau dua kali ya. Makanya di sini kita pakai selamanya. Biar nanti kalau kita kalah, kan ngulang lagi tuh. Jadi kita nggak usah pakai repeat, pakainya selamanya. Seperti itu, teman-teman ya. Tetapi kalau nanti untuk diartikan kode, ini berarti nggak usah pakai selamanya. Seperti itu, karena kan selamanya udah di bagian atas yang ini nih. Seperti itu ya. Nanti teman-teman ya, kalau misalnya ingin melanjutkan lagi, memang cita-citanya mau jadi programmer, nanti ini kepake banget nih ilmu ini teman-teman. Apalagi kalau kita dituntut untuk memiliki kode kode yang rapih ya. Biasanya itu apa ya, nama materinya tuh MVC kayaknya kalau nggak salah teman-teman. Jadi ada model, terus ada view sama control atau apa gitu ya. Jadi nanti Miss, ada beberapa sheets gitu. Iya Kak Ira? Miss, tadi aku nggak kelihatan kan Miss share screen. Terus nggak Mm-mm. kelihatan di aku. Nggak kelihatan? Coba Jadi Miss. aku lupa yang apa Mm-mm. aja tadi. Oke, boleh. Missnya share lagi ya. Coba. Kalau sekarang sudah terlihat Kak Ira? Udah. Oke, nice job, boleh. Ini buat referensi aja ya, teman-teman. Kalau mau yang lain boleh. Misalnya, aku mau beda A sama Miss Nia untuk control playernya, aku mau pakai WASD kayak di Roblox. Wah, boleh banget. Keren. Silakan ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi Missnya sedikit sharing tadi. Ini kepake banget kalau memang nanti teman-teman ingin menjadi programmer. Pasti akan seperti ini teman-teman. Harus rapih codingannya. Clean coding ya, berarti namanya. Oke, silakan. Masih lama waktunya. Nanti pada pukul 19.55 boleh ada istirahat dulu kita ya, supaya teman-teman nggak pusing, nggak overwhelm. Berarti 3 menit lagi kita akan adakan istirahat dulu. Nanti teman-teman jeda dulu ya 5 menit. Nanti kalau sudah pukul 20 lanjut lagi. Masih ada 15 menit tambah waktunya. Gitu, oke? Silakan. Nah, nanti di minggu depan, Miss, aku kayaknya akan bosen deh untuk bikin yang kayak gini. Sebenarnya boleh kalau yang berbeda, tapi memang disarankan kalau bisa mirip-mirip lah kayak Maze Game gitu ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa upload sprite dari platform lain gitu ya. Misalnya download dulu gitu dari platform lain yang gratis. Nanti teman-teman upload, besok Missnya jelasin caranya ya, minggu depan ya. Seperti itu. Untuk minggu ini teman-teman pikirin aja temanya mau apa nih? Tema gamesnya teman-teman untuk minggu depan. Kalau ini kan temanya adalah tentang dot nih. Jadi nanti ini adalah tentang dot, teman-teman di minggu depan boleh bebas temanya mau apa aja. Seperti itu ya. Ada yang udah bisa dimainkan gamesnya? Kalau udah control player tuh, teman-teman coba deh, dicoba dulu ya sebelum teman-teman ngerjain yang lain. Kalau udah control player, teman-teman coba klik bendera hijau dan coba teman-teman mainkan apakah docknya ini dia udah bisa jalan atau belum.
Gitu. Yang belum langsung lapor Miss ya. Nanti Missnya bantu, oke? Oh no, udah 19.55. Teman-teman, yuk yang mau istirahat dulu boleh. Kalau misalnya sangat menyarankan teman istirahat dulu supaya nggak overwhelm ya. Karena kan kita masih 15 menit anyway. Kalau mau ke toilet dulu, ambil cemilan, mau ambil minum, boleh banget ya. Teman-teman mau stretching, silakan. Oke? Silakan teman-teman yang mau istirahat dari sekarang. Berarti nanti lanjut lagi jam 20 ya. Kalau mau lanjut nggak apa-apa, yuk silakan. Berarti teman-teman semangat banget ya. Tapi jangan ini ya teman-teman jangan dipaksa ya. Kalau memang teman-teman butuh istirahat, boleh istirahat dulu aja nggak apa-apa. Karena teman-teman deserve ya atau butuh nih untuk istirahat. Silakan teman-teman. Oke, sebentar lagi Missnya izin untuk cek pekerjaan teman-teman ya. Ada sampai mana mungkin ada yang butuh bantuan. Nanti Missnya bisa bantu. Oke, Missnya izin stop share screen dulu ya. Teman-teman boleh dilanjut dulu aja. Missnya kasih referensi untuk kodenya ini di chat. Nanti teman-teman bisa langsung lihat aja kalau memang teman-teman masih bingung ya. Karena kan baru kemarin banget juga kita untuk mempelajari mengubah koordinat ya teman-teman. Maka dari itu Missnya membolehkan teman-teman coba dulu ya lihat dari referensi Missnya gitu. Tapi untuk minggu depan kalau bisa teman-teman bisa lanjut kerjain sendiri ya. Oke, kalau gitu sekarang Missnya mau panggil dulu namanya untuk teman-teman yang Missnya mau cek dulu ya. Terlebih dahulu sekarang kalau tadi dari sisi kiri layarnya Miss Dania, sekarang Missnya panggil dari sisi kanan layar Miss ya. Dimulai dari Kaira, Clarin dan juga Diandra. Yuk, Aku silakan ya. nggak bisa jalan di Udah sini. bisa jalan? Ah, Missnya lihat. Coba. Ubah panah atas, coba. Dari Kaira dulu ya. Ubah panah atas, ubah Y5, ubah panah bawah, ubah Y-5, ubah panah kanan. Ah, ini udah benar. Tapi Missnya mau tanya, coba yang ke atas tadi yang di penempatan awal, di bawahnya bendera hijau, udah ada control playernya? Ah, ini dia. Iya, That's why dia belum bisa jalan. Karena belum tadi dipanggil. aku bikin level.
Bener-bener boleh. Nah, ini biasa sebutannya dipanggil ya. Jadi dia belum bisa jalan karena belum dipanggil. Nah, coba keren. Wah, Kaira udah jauh ya, udah Nggak, sampai sini. nggak bisa. Diklik Coba. dulu bendera hijaunya. Oh Nah, iya, coba deh. Nice, udah bisa. Coba kamu kenain ini eh labirinnya. Kira-kira kan balik belum. lagi ya? Ah, masih belum ya? Coba. Oh, karena di sini nih, jika menyentuhnya 2 kali. Jadi menyentuhnya itu harus satu aja. Berarti kamu naikin ke atas, ya yang lightning ya dihapus yang itu. Oke, dah coba mainin. Klik bendera hijaunya lagi ya. Mm-mm. Ah, masih Aku belum nggak. bisa. Sepertinya ungunya ini masih belum belum sama nih Kaira. Coba kamu klik ungunya. Pakai pivot aja. Pakai pivot ini sepuitnya ya. Dah, udah. Oke. Ah, coba. Kira-kira bisa kah? Sudah tujuh. Iya, biar sama banget pakai ini aja Kaira. Karena dia kalau beda tipis aja kadang kodenya nggak bisa. Gitu nih, pakai pakai alat yang sepuit. Nanti kamu tinggal ambil dari warnanya. Ah, diklik aja, diklik dulu 1 kali. Yang ini kamu klik 1 kali. Yes, good. Nah, oke dah. Ini udah pas banget nih. Coba-coba mainin. Nah, udah ini ya, udah balik lagi. Oke, nice, hebat. Berarti tugas Kaira di sini tinggal kamu cari tahu untuk logika pergantian level atau di sini ada logika lagi ya, itu petir. Petir dia belum bisa berjalan tuh. Kira-kira biar petir bisa naik turun gimana? Berarti sekarang kamu coding untuk petirnya ya. Oke? Nice job Kaira. Lanjutin ya. Nanti kalau ini berarti tinggal petir aja. Oke, sekarang mesti cek untuk Diandra. Thank you, Kaira. Lanjutin lagi. Hebat. Oke, kalau Diandra udah bisa dimainin kah? Coba misalnya cek dulu. Panah atas, panah. Oke, good. Coba kamu klik bendera hijaunya Diandra dan coba kamu arahin si docknya ya, pakai keyboardnya Diandra. Oke, coba. Nice. Udah menyentuh labirin dan dia balik lagi ya. Oke, hebat. Untuk Diandra juga udah bagus. Sekarang coba Diandra bisa perhatikan, bisa coba-coba dulu bagaimana untuk mengcoding logika coding dari ini nih, lightning-nya. Karena kalau di soal itu lightning-nya naik turun, naik itu gimana? Berarti kamu bisa pergi ke petir dan kamu bisa tambahin kodenya ya. Kamu bisa pikir-pikir dulu untuk logikanya, oke? Nice job Diandra. Terima kasih Miss izin stop share screen dulu. Sekarang Miss cek untuk Clarin. Oke, Clarin lagi coba ini ya, logika untuk petir. Tapi tadi saat kamu mainkan docknya udah berhasil, Clarin? Udah, Miss. Oh iya, tadi pas menyentuh labirinnya, apakah sudah pergi ke posisi awal lagi? Udah. Udah ya. Oke, nice job, hebat. Kalian juga lagi lightning. Kalau lightning, em, ini nih teman-teman. Jadi misalnya mau kasih clue ya untuk lightning. Kalau teman-teman kegerakan, ada kode yang namanya meluncur. Nah, itu teman-teman bisa pakai meluncur. Jadi sebenarnya kalau lightning itu kodenya simple banget. Yang penting dia naik turun aja gitu ya. Berarti bisa pakai kode meluncur aja tuh 2 kali. Yang pertama di atas, Miss, yang kedua di bawah. Iya? Ada yang ingin bertanya? kan Raisya ya? itu kan ada jika maka loh. Nah, itu tuh yang jikanya tuh nggak ada lightingnya. Oh iya, itu harus kita pakaikan sensor. Di sensor ada yang namanya menyentuh mouse pointer. Itu kamu kalau klik panah ke bawahnya ada lightning. Dicoba ya. Oke, nice job clearin Miss-nya. Lihat kayaknya kamu juga sudah paham nih. Hebat banget. Lagi lanjut untuk yang lightning-nya dulu ya. Hebat clearin. Terima kasih Miss-nya izin stop share screen. Coba kamu pikir-pikir dulu ya untuk lightning ya. Kalau lightning itu pakai meluncur, clearin. Kira-kira kalau pakai meluncur tuh gimana? Oke? Terima kasih. Oke, Miss, sekarang, warnanya warna apa? nah itu dia. Yuk, Untuk boleh kalau gitu menentukan. labirin ya. Oke, kalau gitu Afkar sama Raisya boleh sambil share screen? Silakan. Coba Miss-nya cek dulu. Raisya sama Afkar. Yuk. Miss, nggak ada, Miss. Nggak ada? Oke, boleh sambil share screen dulu. Oh, udah ya? Oke, coba Miss-nya cek ya. Nah, di sini dia itu kok nggak ada ya? Punya Raisya ya?
menyentuh kristal. Oh, karena ini adalah alas kerjanya lightning. Wah, Raisya berarti harus balik lagi ke dot. Ini kayaknya kamu salah coding gitu. Jadi kamu ke dot lagi ya. Oke, good. Berarti tambahin yang tadi menyentuh apa tadi? Di buah sebuah balok. Ya, kita bikin dulu yang tadi namanya apa? Menyentuh rintangan atau touching obstacle. Menyentuh rintangan. Oke. Oke. Nah, kalau sudah pakai jika lagi. Untuk logikanya ya, kondisi jika betul, lalu kamu ke sensing lagi, menyentuh, nah itu pasti udah ada lightning. Good. Maka dia akan pergi ke posisi awal. Raisa ke gerakan, lalu pakai yang ini, pergi ke XY. Oke, itu untuk lightning. Nah, untuk warna berarti pakai jika lagi Raisa. Nanti kamu kasih yang menyentuh color ya. Nah, untuk Afkar, berarti untuk yang color, wih keren. Untuk petirnya udah berhasil ya. Oke, Afkar ke dot dulu deh, misalnya cek. Untuk ke dotnya dulu. Untuk dotnya, oke. Kalau sudah, nah ini warnanya coba kamu klik dulu. Warnanya kamu klik. Nah, ini kamu klik yang ini, pivotnya ya. Dia itu seperti pivot. Ini, yang bawah nih, kamu klik satu kali. Ya, diklik. Ya, kamu arahkan ke warnanya. Oke, dah coba Afkar mainkan kayaknya udah berhasil. Coba deh. Kalau dia menyentuh labirin, dia pergi ke posisi awal nggak? Coba. Iya, good, udah berhasil. Oke, hebat. Dan kamu sudah kasih logika untuk ininya ya, petirnya ya. Keren. Nice, siap Afkar. Lanjutin ya. Sekarang berarti terakhir adalah logika untuk ganti level tuh gimana ceritanya. Berarti ganti backdrop pasti ya. Terima kasih. Missnya izin stop share screen. Afkar lanjutin lagi. Tadi dotnya udah? Coba Raisya. Missnya cek untuk dotnya. Oh iya, good. Udah berhasil. Oke, lanjut berarti untuk lightning biar dia eh, naik turun bisa pakai ini nih meluncur. Nah, kira-kira meluncurnya gimana? Coba ya, Raisya pikirin ya caranya ya. Terima kasih Raisya, Missnya izin stop share screen dulu. Kamu lanjutin lagi. Sekarang Missnya mau cek terakhir untuk Fatih, Fadil, dan juga L. Ya, silakan ya. Fatih, Fadil, dan juga L boleh sambil share screen. Oke, nah coba. Widih, mantap. Oke. Widih, wah keren. Udah sampai level 2 ya kalau Fatih ya. Tapi tadi saat dia menyentuh apa namanya? eh labirin udah berhasil ya tadi ya. Dia balik ke posisi awal ya Fatih. Nice, keren. Wih, berhasil semua. Nice job. Wih, kalau Fatih udah sampai selesai ya. Berarti kalau Fatih boleh langsung di checklist aja semuanya dan di submit ya. Lalu nanti jangan lupa untuk disimpan ya Fatih ya. Terima kasih. Berarti nanti kamu untuk next gamenya bisa tuh ya, yang lebih kompleks lagi. Karena kan kalau di next game itu biasanya kamu bikin sendiri. Jadi boleh disesuaikan aja sama apa yang kamu inginkan, oke? Betul, boleh lanjut yang periksa dirimu. Oke, lanjut ya Fatih ya. Terima kasih. Sekarang Miss cek untuk L. Ya, coba L mainin dulu deh. Wih, labirinnya udah bisa ini ya, meluncur ya. Oke, sebenarnya untuk meluncur ini kayaknya nggak usah pakai pergi ke deh, L. Pergi ke-nya kamu pinggirin dulu. Heeh. Langsung pakai ulangi aja. Oke, dah coba. Hmm, wih. Oke, tapi dia pakai ulangi soalnya. Kalau gitu pakai selamanya aja boleh nih. Jadi dikunci pakai selamanya lagi ya. Taruh di dalamnya nih untuk ulanginya. Betul dah, coba mainkan. Hah? Kenapa dia stuck di situ ya? Atau kayaknya nggak pakai ulangi juga boleh. Nah, kira-kira kalau nggak pakai ulangi gimana? Langsung meluncur aja.
Kalau misnya kadang suka langsung meluncur aja. Nah, dia udah bisa berhasil. Oke, kalau gitu misnya mau cek deh tadi saat untuk dotnya apakah udah berhasil? El, coba misnya cek. El mainkan ya untuk dotnya ya. Coba kamu arahin ke obstacle-nya dulu ya. Kalau kena rintangannya, berhasil balik lagi nggak, El? Oh ya, good, berhasil. Kalau ke petir, berhasil balik lagi nggak dia? Nice, good. Tinggal kristal nih. Kalau ke kristal gimana? Ya, coba El pikirin untuk logikanya dulu. Terima kasih, El. Terakhir, misalnya untuk Fadil ya. Oke. Oke, kalau Fadil berarti control player-nya belum? Oke. Untuk warnanya gini, Fadil klik dulu untuk warnanya yang ini. Fadil klik dulu warnanya, pakai yang pivot yang ini, diklik satu kali, kamu arahin ke warna. Iya, warna labirinnya. Oke, dah. Kalau sudah sekarang, kamu bisa tambahkan jika lagi, ini untuk petir. Berarti pakai jika lagi. Mm-mm. Betul. Pakai menyentuh nih, menyentuh pointer mouse-nya, tapi yang lightning ya, berarti ya Fadil ya. Pointer mouse, ya diubah jadi yang lightning. Nah, ini duplicate nih kodenya, karena kan kita mau balik lagi di posisi awal ya. Pada klik kanan dan gandakan. Taruh di bawahnya. Oke, untuk control player, coba taruh sini aja karena dia agak panjang. Pakai kode kondisi. Berarti kemarin kode kondisi apa aja, Fadil? Jika, maka. Mana jika makanya? Nah, bukan yang itu, yang satu kondisi aja. Oke, betul. Jika maka sekarang bisa diubah yang ini. Nih, pakai tombol spasi taruh di tengahnya. Pertama, Missnya mau tanya, Fadil mau untuk control playernya itu pakai panah atas bawah kiri kanan atau pakai WASD nih, Fadil? SD. WASD. Berarti kita dari W dulu ya. Kamu ubah dulu tuh spasinya jadi keyboard W. Mm-mm. Nah, sekarang kita pakai ubah koordinat kayak yang kemarin kita pelajarin tuh. Berarti Fadil ke gerakan. Kalau ke atas berarti dia ubahnya apa? Y atau X yang digerakkan nih, Fadil. Fadil ke gerakan. Di situ kan ada kode ya. Ubah X, ubah Y. Kira-kira kalau ke bawah ke atas itu ubah Y atau ubah X? Ternyata ubah. X. Hah? Ubah X serius? Iya, ternyata ubah Y ya. Karena kalau ubah X itu kiri kanan. Betul. Kalau ke atas udah bener nih. Tapi diubah 5 aja. Kalau 10 itu dia terlalu jauh nanti melangkahnya. Oke, sekarang Fadil duplicate. Coba. Yang dari jika. Dari jika ini kamu duplicate. Yang dari jikanya aja. Taruh di bawahnya. Miss, Iya. kok aku eh, pas S. dotnya Mm-mm. nyentuh kristal 2 masih gak bisa Kamu udah ganti ganti backdropnya? backdrop. Udah diganti ya? Oh iya, itu berarti kamu harus ganti. Jadi misalnya gini, kalau kamu lagi lihat layarnya Fadil, berarti jika dot menyentuh kristal, maka di dalamnya itu tambahin kode ganti latar ke latar kedua misalnya. Gitu. Coba aku lihat dulu ya. Oke, nice job betul kayak gitu. Sekarang Fadil bisa bikin untuk yang ke kiri kanan. Kalau kiri kanan berarti jika A itu berarti pakai X ya, ubahnya pakai X nanti. Itu kan Y ya. Nah, itu kamu harus hapus Y-nya yang di bawah. Diganti jadi yang X, ubah X. Oke, diubah jadi A juga tuh keyboardnya. Nice. Oke, tinggal yang ke kanan berarti. Itu kiri, sorry. Kalau kiri berarti pakainya minus, minus 5. Oke, tinggal kanan. Kalau kanan berarti keyboard apa tuh? Nanti Fadil coba ya, kira-kira udah bisa jalan atau belum. Oke, dah coba setelah itu kamu mainkan. Apakah sudah berjalan atau belum? Dah, coba dimainkan ya, diklik bendera hijaunya. Oke, dah kamu arahkan.
Oke, udah bisa ya. Kalau menyentuh rintangan, maka dia akan balik lagi. Kalau menyentuh petir, balik lagi nggak dia, Fadil? Oke, good, good. Boleh, nanti dilanjutin lagi ya. Oke, teman-teman, sayangnya sudah pukul 20.15. Jadi, teman-teman boleh disimpan, di checklist dulu aja, nggak apa-apa. Teman-teman silakan di checklist-checklist dulu dan di submit dulu aja, walaupun belum selesai, it's okay. Nanti di rumah kalau mau dilanjut lagi, boleh banget kalau memang teman-teman penasaran untuk menyelesaikan games ini. Karena minggu depan kita gamesnya kan kurang lebih sama kayak gini ya, cuma nanti buatan teman-teman sendiri nih. Jadi boleh teman-teman checklist dulu dan di submit. Selanjutnya, teman-teman boleh kerjakan periksa dirimu nomor 3 ya. Setelah teman-teman survei dan submit dulu, takutnya nanti ini masuk ke dalam nilai rapot ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk disubmit dulu. Oke? Kalau sudah, teman-teman bisa langsung pergi ke nomor 3, yaitu periksa dirimu. Oke. Malah ke sini lagi misnya sebentar. Boleh dikerjain dulu ya, periksa dirimu ya, teman-teman. Ada 3 soal, teman-teman boleh coba kerjain dulu. Nanti yang sudah bisa info Miss ya, Miss aku udah. Atau ada yang bingung, boleh langsung infokan Miss Dania, oke? Miss, aku udah. Wih, keren. Nice job, Clarin. Oke, yang lain ditunggu ya. Oke, semangat. Ada lagi yang sudah? Atau ada yang bingung? Teman-teman ada yang butuh bantuan? Silakan ya. Gitu. Jadi enaknya kalau prosedur jadi mudah ya kita ya. Untuk kodenya jadi rapi. Kita juga nggak bingung jadinya saat coding, teman-teman. Udah, Miss. Yeay, nice job, Kaira. Miss, Iya, El? di aku masih loading Masih waktu loading? keluar dari nomor 2. Wah, oke. Kalau gitu coba El refresh lagi ya. Untuk linknya ya. Oke, El? Udah, Nah, Miss, tapi masih loading gak. ya? Oke. Udah nggak apa-apa kalau gitu. Nanti kalau memang Itu hari udah. ini... Oke, nice job, Afkar. Kalau memang hari ini nggak bisa dikerjakan, nanti jadiin PR aja ya, El. Oke, El? Oke, nice. Afkar udah. Yuk, yang lain ditunggu. Sebelum kita ini ya namanya review. Nah, ini ada PR lagi berarti buat teman-teman ya. Tapi PR-nya itu sebenarnya bukan dikerjain, dipikirin aja untuk minggu depan teman-teman mau bikin project apa nih, temanya ya. Temanya itu tentang apa? Lebih bagus lagi kalau memang teman-teman udah sediakan aset. Aset itu apa, Miss? Kalau misalnya teman-teman ingin membuat gamesnya lebih menarik gitu ya. Itu teman-teman bisa upload loh. Nanti misalnya mau bikin labirinnya itu pakai balok-balok kayak kayak di labirin beneran. Nah, itu teman-teman bisa download dulu di Google. Cara downloadnya gimana? Berarti teman-teman bisa cari aja misalnya download PNG free ya. Tapi pastikan yang free. Jangan langsung teman-teman ambil dari Google.
Misalnya langsung ambil dari gambar ini, lalu teman-teman download. Ah, itu nggak boleh, karena takutnya nanti melanggar hak cipta ya, teman-teman ya. Dan itu bahaya, bahaya sekali, takutnya nanti kena sanksi. Jadi kalau memang teman-teman ingin siapkan aset, nggak mau sprite yang ada di Scratch aja, itu teman-teman siapkan aja untuk minggu depan tuh. Di-download dulu misalnya di FreePic nih. FreePic nih biasanya gratis PNG nih teman-teman. Tapi kenapa harus filenya PNG? Supaya nanti dia itu nggak ada backgroundnya. Seperti itu, backgroundnya tuh transparan. Jadi itu nanti bisa jadi karakter kita, bisa jadi rintangan kita, atau teman-teman mau bikin labirinnya lebih kompleks lagi, itu boleh banget. Gitu ya. Jadi PR yang pertama, bisa dipikirin dulu temanya ini mau tentang apa gamesnya. Lalu yang kedua, teman-teman bisa siapkan aset dulu. Nanti kalau teman-teman bingung cara download asetnya yang PNG ini untuk minggu depan, boleh langsung WhatsApp Miss Nia ya. Nanti tanya aja, Miss kemarin gimana caranya untuk download PNG. Nanti Missnya akan kasih referensi link untuk teman-teman download gitu. Jadi nanti gamesnya lebih bagus lagi nih, lebih menarik lagi ya. Karena kan nggak yang cuman teman-teman pilih aja di Scratch seperti itu. Tapi kalau memang mau yang kayak tadi, yang kayak di Scratch aja nggak apa-apa, boleh juga. It's okay. Tinggal teman-teman pikirin aja temanya apa untuk minggu depan ya. Misalnya tentang penyihir, atau misalnya Tadi tentang kenapa? ikan-ikan gitu ya. Iya, jadi minggu depan itu kalau bisa diperhatikan di ini ya, Afkar ya dipersiapkan kira-kira mau tema apa gamesnya tentang labirinnya. Karena kan kalau minggu depan kita bikin buatan kita sendiri dari nol. Bahkan dari labirinnya aja kita harus bikin sendiri gitu. Jadi untuk minggu depan perhatikan teman-teman mau bikin temanya apa. Dan juga kalau mau pakai aset tambahan, aset itu seperti sprite, lalu latar tempat, teman-teman bisa download aja berupa file PNG. Kalau teman-teman bingung atau lupa, Miss kemarin aku suruh downloadnya gimana, Miss? Itu nanti WA Miss-nya aja. Nanti Miss-nya akan bantu caranya ya. Atau Miss-nya kadang kasih link-link juga untuk teman-teman bisa download di sana. Oke deh, kalau gitu kita ingin reflection dulu. Kita ingin eh, mengulas materi hari ini ya. Jadi teman-teman boleh dinyalakan dulu mikrofonnya. Teman-teman berarti hari ini topik atau materi utama kita itu kita belajar tentang apa ya? Kostum. Nah, kostum, custom ya. Atau kalau kodenya namanya apa? Pro, se, Prosedur. prosedur. Betul ya teman-teman ya. Nah, tadi prosedur itu berarti membolehkan kita untuk membuat apa sih teman-teman di Scratch tadi tuh? Balok sendiri. Balak sendiri, betul Fatih. Oke, betul ya teman-teman ya. Jadi tadi itu kita sudah belajar tentang prosedur yang dimana prosedur itu adalah kita bisa membuat balok kita sendiri yang dengan syarat kita harus mendefinisikan balok tersebut. Kita harus mengartikan balok tersebut sehingga balok tersebut bisa kita gunakan, bisa berfungsi. Seperti itu ya. Oke, sekarang Misnya mau tanya untuk teman-teman semua, kira-kira hari ini yang paling sulit di bagian mana nih, teman-teman? Nggak ada. Widih, kayak nggak ada. Nice. Yang lain, yang lain? Enggak ada. Widih, Alfatnya nggak ada. Oke, kalau Afkar labirin. Yang lainnya? Labirin. Oh, labirin juga. Kirim. Labirin, oke, baik. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena memang kalau labirin ini, dia cuman, bahkan nggak sampai 1 hari ya, cuman beberapa menit teman-teman harus menyelesaikan. Tenang, untuk minggu depan, karena teman-teman bikin labirinnya itu buatan teman sendiri, kalau mau bikin yang kompleks juga boleh, jadi waktunya minggu depan tuh akan lebih lama lagi untuk membuat gamesnya teman-teman sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah sharing. Kalau berarti teman-teman yang paling seru berarti tadi tuh saat pembuatan apa ya? Labirin. Kalau kayak labirin. Labirin. Alfati juga labirin. Yang lainnya? Labirin. Labirin. Iya, betul bener banget teman-teman. Ini kenapa Missnya kemarin pernah bilang ya saat masuk modul 3 nih, modul yang games ini modul yang favorit Miss nih ya karena kita ini adalah modul yang dimana teman-teman bisa bikin gamesnya benar-benar bisa dimainkan untuk pertama kali ya, seperti games labirin di hari ini. Gitu itu makanya seru juga ya untuk hari ini teman-teman udah pemanasan dulu sebelum minggu depan teman-teman buat gamesnya teman-teman sendiri ya. Seperti itu. Oke deh, kalau gitu teman-teman, apakah sudah paham terkait materi hari ini? Paham. Sudah paham. Yang lain, apakah sudah paham? Udah. Sudah, oke. Apakah ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman terkait materi hari ini?
Tidak Belum, ada. Enggak. belum, belum ada. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang kelupaan hari ini, teman-teman ingin bertanya, boleh langsung WhatsApp Miss Nia aja. Tapi mohon maaf kalau nanti teman-teman WhatsApp, Miss Nia agak tidak fast respon, mohon dimaklumin ya teman-teman, karena memang minggu ini kayaknya Miss Nia agak hektik sekali, tapi nanti Miss Nia akan bantu jawab. Mungkin kalau misalnya chat teman-teman tenggelam, tolong hubungi Miss Nia lagi ya. Misalnya teman-teman hubungi di malam ini nih, hari Rabu. Nah, misalnya belum dibales sampai besok siang, itu nanti WA Miss Nia lagi aja. Tolong ingatkan Miss Nia lagi aja ya. Oke? Oke deh teman-teman, jadi itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah semangat nih belajarnya ya. Dan Miss Nia harap teman-teman sehat-sehat selalu untuk Raisya. Cepat sembuh ya Raisya ya. Semoga bisa pulih kembali. Teman-teman yang lain juga jaga kesehatan karena memang lagi musim penyakit nih teman-teman. Oke, sebelum kita tutup kita mau foto dulu. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Silakan teman-teman. Sudah siap? Ya, Miss Nia hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di hari ini. Kalau gitu selamat istirahat. Ketemu lagi di minggu depan. See you Terima next kasih, week. Miss. Dadah, Terima kasih, sama-sama. Makasih, Miss. Miss. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss. Bye-bye. Sama-sama.